PSSI berikan kuota 3.000 tiket untuk supporter Bahrain vs Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tapi, tidak satupun tiket itu dibeli. PSSI memberikan kuota 3.000 tiket untuk supporter tim tamu ketika Timnas Bahrain menantang Timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe Bola Kita channel sebagai bentuk dukungan dan dapatkan informasi seputar sepak bola lainnya. Terima kasih atas like dan subscribe-nya guys. Lanjut. Pertandingan yang dinanti-nantikan dalam lanjutan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan mempertemukan Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 25 Maret 2025, dalam matchday ke-7 Grup C. Namun, ada cerita menarik yang menyelimuti persiapan pertandingan ini. PSSI memberikan kuota 3.000 tiket untuk pendukung tim tamu Bahrain, sebagai bentuk komitmen tuan rumah. Tetapi hingga batas waktu yang ditentukan, Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) tidak mengambil tiket yang disediakan tersebut. Marcel Masita, Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, menyatakan bahwa keputusan ini terpaksa dilakukan karena tenggat waktu sudah habis. Marcel mengungkapkan, kami telah memberikan kesempatan kepada Bahrain untuk mengambil kuota 3.000 tiket ini, tetapi hingga waktu yang kami tetapkan, mereka tidak merespons. Oleh karena itu, tiket-tiket tersebut kami alokasikan untuk penonton umum, termasuk para pendukung setia Timnas Indonesia. Hasilnya, tiket habis terjual dalam beberapa jam. Langkah ini membuktikan antusiasme luar biasa dari para pendukung Garuda yang tidak ingin melewatkan momen bersejarah mendukung tim kesayangan mereka. Namun, cerita tidak berhenti di sana. Ketidakhadiran supporter Bahrain juga memicu pertanyaan, bagaimana jika ada pendukung Bahrain yang tetap datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno melalui jalur resmi? Marcel menjawab diplomatis, saya tidak tahu. Jika masuknya melalui jalur resmi, itu urusan mereka. Kebetulan kita slot 3.000, tapi kebetulan sampai hari H mereka tidak ambil sama sekali. Jadi ya kita nggak bisa menunggu, jadi kita harus sesuai deadline. Jadi 3.000 tersebut ya terpaksa kita sudah jual by the way. Jadi itu sudah termasuk di yang kemarin kita umumkan. Tapi kita udah kasih kesempatan, udah ada tenggat waktu, tapi tenggat waktunya tenggat waktu tersebut ada mereka nggak ambil, ya sudah kita jual. Saya nggak tahu kalau masuknya ini ya, tapi melalui jalur resmi FA-nya yang kita berikan, alokasi tersebut tidak diambil oleh Bahrain. Drama sebelum pertandingan, ancaman di media sosial. Drama di balik layar pun terjadi sebelum pertandingan ini. Bahrain sebelumnya sempat mengajukan permohonan kepada AFC untuk memindahkan lokasi pertandingan ke tempat netral. Alasan mereka, ancaman yang diterima di media sosial dari netizen Indonesia setelah pertandingan pertama Grup C, yang berakhir imbang 2-2 pada Oktober tahun 2024. Warganet Indonesia geram dengan perlakuan Bahrain sebagai tuan rumah yang dianggap tidak ramah, serta keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang dianggap berat sebelah. Serangan di media sosial ini rupanya membuat Bahrain was-was terhadap keamanan dan keselamatan mereka di tanah air. Meski sempat penuh ketegangan, pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini akan menjadi pembuktian bagi kedua tim. Akankah Timnas Indonesia berhasil menunjukkan keunggulan mereka di hadapan ribuan pendukung setia? Dan bagaimana strategi pelatih Bahrain Dragan Talajib mengatasi tekanan dari atmosfer stadion yang begitu bergemuruh? Yang pasti, pertandingan ini lebih dari sekadar adu strategi di lapangan. Ini adalah soal kebanggaan, perjuangan, dan semangat untuk membawa nama bangsa ke level yang lebih tinggi. Semua mata kini tertuju pada Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, siap menyaksikan laga penuh tensi dan drama yang mungkin tak terlupakan.
Terima kasih guys atas waktu tontonnya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya.